Pemirsa, Luki Hakim, mantan wakil Bupati Indramayu diperiksa di Bareskrim Mabes Polri hingga Jumat malam kemarin. Luki dicecar 10 pertanyaan seputar kehadirannya di Pondok Pesantren Al Zaitun saat Panji Gumilang memandu ucapan salam dalam bahasa Ibrani. Bagaimana pengalaman Luki saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan apa saja pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Luki Hakim, mantan wakil Bupati Indramayu. Selamat petang, Kang Luki. Selamat petang, Mbak Gina dan seluruh pemirsa TV One. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Langsung saja, Kang Luki ini kan kemarin dimintai keterangannya oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kapasitas sebagai saksi. Mungkin pertanyaan pertama saya, apa saja pertanyaan yang sempat diajukan oleh tim penyidik ke Kang Luki? Pertanyaannya memang enggak ya 10 atau lebih sedikit, tapi pertanyaan itu tentang mengapa, bagaimana, dan jelaskan. Itu sebabnya jadi panjang dan lebar jawabannya. Tapi paling tidak saya menceritakan kronologi dari awal sebab musabab saya berkenalan dengan Al Zaitun, lalu proses kedatangan pertama dan sampai kedatangan kedua, dan detail-detailnya saya ceritakan semuanya seperti yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami tanpa saya tutupi ataupun saya tambah-tambahkan. Dan saya pun membawa beberapa bukti dari kronologi itu semua berupa foto pengajuan surat untuk bersilaturahim. Saya sudah berikan bukti menjadi bukti baru, lalu beberapa dokumentasi yang saya miliki, foto-fotonya, dan terakhir tentang yang hari kedua yang saya memakai jas dan peci. Di situ saya menyatakan bahwa saya tidak membawa jas itu dari rumah, jadi tidak dipersiapkan seperti tamu-tamu yang lain yang berjas rapi dan berpeci. Saya tidak, karena saya pakai kemeja awalnya karena saya tidak menyangka acaranya bisa ribuan orang, dan sampai sana akhirnya dipinjami atau diberikan jas dan peci. Lalu saya juga memberitahu atau menerangkan kepada penyidik bahwa video yang beredar yang ada sholat bercampur safnya itu tidak ada saya, dan saya tidak pernah sholat berjamaah bercampur safnya di situ. Itu adalah video yang berbeda tapi digabungkan. Jadi saya cuman 2 hari, tanggal 29 Juli 2022 dan 30 Juli 2022, hanya hari itu saja yang saya datangi. Oke, artinya 2 hari di 29 Juli dan 30 Juli. Mungkin saya ingin spesifik mengenai agenda kedatangan dari Kang Luki di sana ini dalam kapasitas sebagai apa? Memang ini secara personal kah? Atau memang ketika itu Kang Luki menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu? Karena ini 2 hal yang berbeda ya Kang ya? Saya memang pada saat itu saya memang sebagai wakil bupati, melekat jabatannya kepada saya. Tapi ketika saya berkoresponden kepada Al Zaitun sebagai LHC, semacam lembaga Luki Hakim Center, relawan untuk bersilaturahim secara personal. Bahkan saya pun melakukan pengajuannya di luar jam kerja, yaitu jam 5:30 sore sampai jam 8, supaya saya bisa sholat maghrib, silaturahmi, dan sholat isya. Tapi dibalas oleh Al Zaitun datangnya berjumatan saja bersama. Karena saya punya agenda lain dan memang jam kerja, saya sebagai wakil bupati saya tidak mau nanti menjadi overlap. Tapi tetap saja akhirnya saya datang bukan sebagai wakil bupati, walaupun jabatan itu melekat, dengan bahwa saya tidak mengenakan atribut ataupun bersama staf-staf Pemda. Jadi saya itu benar-benar personal sebagai Luki Hakim saja gitu. Dan di sana ya melihat proses pertanian, perkebunan, dan lain-lain ya, beberapa detail-detail di sana. Memang ini akan menjadi membingungkan bahwa saya sebagai wakil bupati tapi datang bukan sebagai wakil bupati. Jadi ini bukan kunjungan dinas atau kunjungan kerja, tapi personal walaupun jabatannya tetap melekat. Ya, nah, di hari keduanya yaitu tanggal 30 itu hari Sabtu. Sebelum pulang di tanggal 29, sebelum pulang dikasih tahu besok ulang tahun Syekh. Besok datang ya. Oh, saya pikir ulang tahun kecil-kecilan di hari Sabtu pula kan, hari off gitu, bukan hari kerja. Ya saya datang dengan baju casual, pakai kemeja biasa. Tapi ternyata justru disitulah puncak acara daripada yang sampai akhirnya menjadi viral ini gitu.
Oke, nah tadi kan Kang Luki menyampaikan bahwa ini kedatangannya ini memang murni secara personal ya, tidak membawa atribut sebagai wakil Bupati Indramayu. Nah, tujuan silaturahmi ini kalau boleh tahu apa, Kang Luki? Apakah memang sebelumnya sudah ada kadar hubungan dengan Panji Gumilang atau seperti apa sih sebetulnya, Kang Luki? Baru pertama kenal saya ketika bertemu di tanggal 29. Kalau tujuannya adalah silaturahmi itu saya ingin mengetahui ada apa di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Itu kan besar sekali kan dan pagarnya tertutup. Saya pengen tahu, pengen kenal, pengen melihat, dan bila mana memang ada hal-hal yang bisa saya pelajari terkait dengan pertanian dan perkebunan yang memang selama ini saya dengar di situ dikelola secara modern. Seperti diketahui bahwa di Indramayu banyak sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan yang bertani secara tradisional. Nah, itu saya ingin mempelajari. Pertama sebenarnya saya ingin datang silaturahmi untuk meminta suatu hari nanti bisa bekerja sama dalam konteks belajar, dalam konteks edukasi terhadap pertanian. Tapi malahan di hari itu juga saya ditunjukkan bahwa sudah langsung lihat saja ke lapangan, langsung melihat kapal-kapalnya, pembuatan kapal-kapalnya dan lain-lain. Sekaligus saya pengen lihat ada masjid yang terbesar di Indramayu, bahkan saya rasa ini masjid ini daya tampungnya lebih besar daripada Istiqlal gitu. Saya pengen tahu seperti apa dalamnya kan. Jadi itulah tujuan saya bersilaturahim. Dan memang ditunjukkan semuanya satu demi satu pengelolaannya. Saya bertanya, ini kan dengan pembayaran PBB yang terbesar se-Indramayu dari Al Zaitun, itu berarti tanahnya luas sekali. Dipakai untuk apa tanahnya? Ditunjukkan dengan macam-macam. Dan ketika saya mendengar pembayaran listriknya sampai ratusan juta, oh pantesan karena ada mesin pengelolaan padi dan lain-lain. Jadi fokusnya pada saat itu saya lebih ke arah pertanian, perkebunan dan tentang nelayan pembuatan kapal. Di hari kedua itu memang murni undangan, saya diundang, bukan saya ingin mengajukan, karena yang saya mengajukan itu adalah tanggal 29. Pas mau pulang diundang besok untuk ulang tahun. Saya pikir ya itu tadi memang saya udah nggak perlu lihat pertanian lagi karena hanya ulang tahun kan. Dan memang seperti itu saja. Yang saya sempat kaget sebenarnya karena memang tamunya banyak sekali dan bahkan bukan orang Indramayu. Banyak kan tuh wali murid dari daerah lain, bahkan di kiri kanan saya ada yang dari luar negeri dan bahkan lintas agama yang ada di masjid itu. Ada beberapa yang beragama non-muslim, ada yang orang luar negeri pula gitu, ada yang dari Malaysia dan macam-macam. Oke, Kang Luki tadi Anda sempat menyampaikan ya, sempat mendapatkan peci dan jas dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, betul ya? Ada, kita bisa lihat nggak Kang? Iya. Saya nggak bawa sekarang, nggak saya bawa. lagi Oke, di kantor. nggak masalah. Mungkin bisa dilihat dari dokumentasi kalau saya nggak bawa. Iya, kita nanti tampilkan ya dokumentasi. Tapi itu mungkin bisa jadi menjadi barang bukti baru bila mana penyidik membutuhkan. Saya sempat memberitahu bahwa kalau memang ini diperlukan, saya siap memberikan, karena ini menjadi bagi saya bahwa kejelasan bahwa saya datang ke situ diundang dan tidak siap sebenarnya dengan acara seremoni yang besar. Saya hanya pakai kemeja biasa, tidak mau persiapkan dari rumah. Saya ingin membuktikan bahwa saya memang datang situ untuk syukuran kecil-kecilan di benak saya. Ternyata acaranya besar dan saya ingin memastikan bahwa saya tidak sholat dengan saf bercampur seperti yang video beredar di media sosial. Oke, Kang Luki, tadi kalau selama 2 hari ya berada di Al Zaitun, Anda melihat ada hal yang janggal kah di sana? Karena kita bicara konteksnya kemarin Kang Luki yang dipanggil ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agamanya ya. Ya, kalau di hari yang pertama saya tidak melihat ada kejanggalan sebenarnya, cuman melihat secara fisik bangunannya, dan saya juga tidak dipertemukan dengan para santrinya secara resmi. Memang hanya bertemu dengan para santrinya yang mereka sedang beristirahat karena kan sudah di jam luar jam belajar gitu. Semuanya terlihat baik-baik saja pada saat itu dan tidak ada yang aneh. Memang menjadi hal aneh bagi saya di hari kedua ketika melihat barisan rapi di dalam masjid. Itu adalah hal baik sebenarnya, tapi biasanya tidak seperti itu. Bahkan itu menjadi saya katakan hal aneh karena tidak biasa. Lalu artinya lalu yang menjadi keheranan saya
itu adalah ketika Pak Panji itu mengajarkan sesuatu yang bukan assalamualaikum saja. Di situ saya baru menyadari sebenarnya ada sesuatu yang janggal dan berbeda. Tapi karena keterbatasan keilmuan saya dan memang momentum pada saat itu, saya tetap mencoba melihat dan mendengar apa yang terjadi, dan Pak Panji ya mengajarkan itu yang seperti kita tahu ke semua itu tentang salam yang sekarang saya tahu itu salam Yahudi. Pada saat itu saya pikir itu malahan bahasa Belanda, karena memang dari kecil sampai besar saya tidak pernah belajar bahasa Yahudi, jadi saya nggak tahu bahasa Yahudi itu seperti apa. Kan gitu. Nah, Kang Luki, kok tadi Kang Luki merasa ya ini kok ada yang janggal, sempat dipertanyakan nggak itu ke Panji Gumilang ketika itu ya, ketika bertemu secara langsung? Iya, pada saat proses salam itu kan kita sedang di depan audiens ribuan orang, mungkin ada sekitar 5.000 atau 6.000 orang, dan saya duduk sebagai tamu undangan, dan itu langsung dilanjutkan dengan ceramah atau tausiah di saat itu. Dan pas selesai acara juga kan langsung kita bersama tamu-tamu undangan untuk makan bersama, dan saya pulang. Jadi saya tidak punya momen untuk menanyakan. Dan saya mencoba memaklumi di kepala saya bahwa salam untuk sahabat kita yang lain. Asumsi saya sahabat kita yang lain adalah yang di kiri kanan saya yang beragama non-muslim. Cuman setahu saya dulu kan kalau misalnya assalamualaikum untuk yang sesama muslim, salam sejahtera untuk yang beda, ada juga nama budaya dan salam kebajikan, itu biasanya untuk yang berbeda agama. Tapi ini salamnya beda lagi. Oh, mungkin ini salam yang selama ini saya nggak tahu. Jadi saya lebih ke arah mencoba saya tidak mau sok tahu, dan saya juga tidak suuzon gitu. Saya mencoba ya menerima saja gitu. Setelah setahun kemudian baru ini menjadi rame gitu. Jadi saya ya tidak pernah mempermasalahkan sebenarnya gitu. Terkait tentang keanehan-keanehan yang dilaporkan kepada saya oleh masyarakat, banyak setelah saya pulang, banyak masyarakat yang melaporkan atau komplain atau menyarankan supaya tidak berhubungan dengan Al Zaitun. Selalu saya tanya kembali, kenapa memangnya? Lalu dikatakan bahwa Al Zaitun eksklusif, Al Zaitun ada penyimpangan-penyimpangan. Saya katakan kalau memang ada penyimpangan, tolong berikan datanya ke saya. Sama-sama kita pertama akan saya tanyakan bertabayun kepada pihak Al Zaitun. Di sini mungkin Pak Panji, atau paling tidak saya akan bertanya kepada MUI, dan kita bisa merekomendasikan kepada Kanwil Kemenak di sana untuk berkoordinasi. Tapi rata-rata masyarakat Indramayu pada saat itu yang komplain kepada saya tidak mau menjadi saksi ataupun tidak mau membawa barang bukti, sehingga saya di titik yang tidak bisa menindaklanjuti apapun tentang ini gitu. Karena pondok pesantren itu di bawah naungan Kementerian Agama, dan untuk masalah ajaran itu biasanya MUI yang lebih mendalami tentang hal seperti ini. Pemda itu sifatnya hanya mungkin sekedar koordinasi saja apabila ada perizinan dan lain-lain. Apalagi saya sebagai kontaknya sebagai wakil, jadi memang tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menampung dan mungkin akan melanjutkan atau mengadvokasi masyarakat yang memang merasa dirugikan ataupun ada hal yang merasa dianggap aneh. Oke, Kang Luki, tadi saya mau mendalami lagi. Tadi kan Kang Luki menyampaikan bahwa ketika berada di Al Zaitun selama 2 hari tadi ya Kang ya, ini memang merasa ada hal yang janggal terkait dengan ajarannya, tapi tidak sempat menanyakan secara langsung ke Panji Gumilang sebagai pimpinan pondok pesantren. Apa yang Kang Luki lakukan setelah keluar dari Al Zaitun? Setelah melihat kejanggalan-kejanggalan itu? Saya sebenarnya ketika di dalam pesantren itu sempat bertanya kepada Pak Panji pada situ. Saya bilang, "Syekh, ini kok tanahnya banyak banget. Terus punya ini punya itu, uangnya banyak banget. Uangnya dari mana sih, Syekh? Saya bilang, saya secara ya mungkin karena saya jauh lebih muda ya, saya bilang, "Syekh, mau dong supaya anggaplah saya ini anak nih, pengen belajar supaya jadi pengusaha, jadi kaya raya dengan cara halal dan toyib gitu." Ya dikasih tahu bahwa ini semua dari hasil usaha perputaran, usaha dari Yayasan Al Zaitun itu sendiri. Walaupun pada saat itu di benak saya melihat bahwa core bisnis yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sepertinya tidak akan, hitungan saya ya, tidak akan mampu untuk bisa membiayai yang begitu besar, aset yang begitu banyak. Tapi kan azas kesopanan saya tidak mungkin saya mendebat orang, saya sekedar tamu yang bertanya gitu. Dan saya melihat betapa besar kapal-kapal yang dibuat dan dengan tentu biaya yang sangat mahal. Ini
ini luar biasa sekali, fantastis kan gitu. Tapi ya kalau sudah dijawab ya sudah, saya mau bertanya apa lagi. Lalu saya menanyakan, Syekh, kenapa masjidnya begitu besar dan pagernya ditutup? Lalu dijawab lagi, Pak Panji bilang bahwa pagar ditutup karena ini di dalam lingkungan pesantren. Jadi pesantren ini banyak sekali kambing dan aset-aset lain. Kalau tidak ditutup maka dari sisi keamanan akan bisa berbahaya. Lalu saya tanyakan lagi bahwa, Syekh, ini banyak yang nanya sama saya, kok bisa masuk Al Zaitun, bisa bersilaturahmi sama Syekh dan bisa melihat masjidnya? Kan Al Zaitun tertutup. Lalu dibalik lagi sama Syekh bilang, tertutup bagaimana? Buktinya sampean mau ketemu sama saya kirim surat, langsung saya izinkan. Maka saya mati gaya kan, artinya ya sudah dijawab semua gitu. Tapi karena memang setelah saya pulang, masyarakat khususnya mungkin tim saya lah, katakan tim saya internal menyarankan untuk tidak datang lagi karena masih kontroversial. Walaupun saya tetap kejar terus kontroversialnya di mana, tolong berikan data pada saya supaya saya bisa approach secara personal ataupun mungkin kelembagaan bisa juga saya tanyakan kepada MUI dan lain-lain kan itu. Tapi memang belum sampai ke level itu, saya sudah keburu keluar daripada Indramayu, sudah mundur dari sebagai wakil bupati. Jadi itu peristiwa politik yang beda lagi gitu. Oke, baik. Kang Luki, kalau tadi Kang Luki sempat menyampaikan ya, tadi mungkin pertanyaan saya belum terjawab. Kang Luki, kalau Kang Luki lihat ada sejumlah kejanggalan tadi soal ajarannya ya Kang ya, ajaran agamanya itu apa yang dilakukan pasca keluar dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Yang saya lakukan adalah saya mencoba menginventarisir laporan-laporan, masukan-masukan. Saya mencoba mengumpulkan orang-orangnya untuk saya tanyai, tapi tidak ada satu orang pun yang mau memberikan data resmi ataupun paling tidak satu alat bukti saja, supaya saya tidak bertindak sebagai polisi karena saya bukan penerima laporan sebagai polisi, tapi sebagai wakil bupati saya punya fungsi pengayoman gitu. Paling tidak saya ingin melihat data lebih jauh, tapi memang masyarakat banyak yang tidak mau untuk memberikan bukti pada saat itu. Jadi ya sudah, saya di tataran saya dengan Al Zaitun tetap masih menjalin komunikasi by chat paling sesekali, tapi tidak pernah datang lagi gitu. Karena saya tidak bisa meneruskan apapun tanpa data apapun. Oke, artinya tidak ada laporan, bentuk laporan itu tidak ada ya. Jadi sifatnya hanya inventarisir data-data ya, Kang Luki ya? Iya, karena memang tidak ada mau yang bersedia melaporkan. Kalau saya melaporkan kan saya harus punya bawa barang bukti kan itu. Jadi ya sudah, saya mandek di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Luki atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.